apakah jenengan meragukan dengan kemampuan ekonomi dari keluarga Sukma? Sukma itu putranya Pak Aryo Bimo. Lo nggak apa-apa, Pramono Anung aja menteri kok. Enggak ya, kira enggak. Itu menurut saya pandangan saya enggak. Memang agak mengejutkan memang si Bambang Gage itu. Nah, karena mengejutkan begitu ya, enggak apa-apa sih. Kita lihat aja nanti saya surveinya seperti apa. Kemarin dia kan nggak masuk polling saat survei pasti. Enggak. Termasuk saya kira survei internalnya juga nggak masuk. Enggak. Di Bambang Gage itu. Hanya yang calon mendaftar. Ayo. Iya. Nah, bagus. Biasanya juga begitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Bambang Gage itu justru munculnya itu lebih menguntungkan ke Kimnya. Karena apa? Karena paling tidak banyak pertanyaan tentang Bambang Gage itu. Itu kira-kira dampak elektoralnya itu dengan mundurnya Gus Tibre itu dampak elektoralnya itu ya imbang lah begitu. Tetapi kemungkinan Kim Plus itu kalau si Respati Ardi ini komunikasi politiknya bagus, itu bisa segera recovery. Bisa segera recovery. Kalau komunikasinya bagus dan kemudian itu didukung oleh kemana-mana yang dibawa oleh Gus Tibre itu. Tapi itu saya kira kalau saya menyarankan gini sih, jangan terlalu lama lah Gus Tibre membawa si Respati Ardi itu. Karena nanti persepsinya akan kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Respati Ardi sebagai calon wali kota dipersepsikan kurang mandiri. Gitu. Jadi dia tergantung pada sosok di luar dirinya, bergantung kepada Gus Tibre. Nah itu nggak bagus. Sehingga saran saya gambarnya Gus Tibre sama si Respati Ardi itu yang sekarang banyak bertebaran di mana-mana itu, nanti ketika masuk masa kampanye harusnya sudah diganti dengan dirinya sendiri, tidak perlu harus dengan Gus Tibre. Kalau dengan Gus Tibre, misalkan Gus Tibre dijadikan background di belakang saja, seperti itu. Walaupun mungkin saya kira nanti kan ketika masuk masa kampanye itu akan seluruh kekuatan politik baik lokal maupun nasional kan pasti akan masuk Solo semua, termasuk mungkin memberikan dampak psikologis terhadap posisinya Presiden Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, posisinya Presiden Jokowi itu saya kira akan banyak itu nanti dimanfaatkan oleh Kim dalam rangka mensupport itu, termasuk Gus Tibre, termasuk Wapres terpilih seperti itu. Kekuatan di belakang Respati Ardi kan itu. Nah kekuatan di belakang Pak Teguh sama Bambang Gage apa? Gitu. Jawabnya adalah kalau ditanyakan seperti itu, kalau saya jawabnya kekuatan kita itu ada di rakyat kan, ngono kan. Gitu, akan di rakyat. Nah, rakyat ini sangat cair loh, teman-teman. Jangan lupa rakyat itu sangat cair sekali. Saya kira enggak. Sudah biasa, Jokowi dulu juga bukan orang partai. Presiden Jokowi itu kan dulu waktu di Solo awalnya sudah bukan orang partai. Dia masuk partai ini kan prosesnya lama itu setelah dia jadi wali kota. Di wali kota aja kan periode 1 itu darahnya belum diakui darah merah itu.
darahnya masih campur ke kuning-kuningan itu. Ya kan? Karena sebelumnya kan mau tidak mau bau kuningnya di Presiden Jokowi itu kan kental juga. Gitu. Terus kemudian periode kedua itu, nah itu dulu kan memang kita dengar ada konflik juga kan antara wali kota Joko Widodo dengan ketua DPC yang wakil wali kota itu kan seringkali ada konflik. Nah, salah satu penyebabnya adalah memang Presiden Jokowi itu belum dianggap merahnya merah alma maternya Unisri, merah yang kental gitu. Alma maternya Uni kan merahnya mahasiswa tadi kan merah kental itu. Seperti itu. Mau diskusikan Astrid elektabilitasnya sebagai wakil wali kota sudah saya survei sejak awal kan, dan tidak ada perubahan. Itu Astrid itu ketika kita sodorkan ke masyarakat sebagai calon wali kota memang rendah, tetapi sebagai wakil dia tinggi. Wakilnya Gusti Bre tinggi. Gitu, seperti itu. Diharapkan itu kemudian bisa menjadi sesuatu, diharapkan oleh tim, kalau saya menduga diharapkan oleh tim menjadi sesuatu yang tetap akan menjaga elektoral pergantian dari Gusti Bre ke Respati Ardi. Lokro si Astrid, iya mungkin dia berharap kok Respati Ardi kok bukan saya kan gitu. kan sebagai orang lama yang kemudian sudah banyak berkiprah itu kok kemudian ini orang baru ini kan seperti itu. Terus kemudian si siapa sama dengan persepsinya terhadap Bambang Gage tadi kan. Cuman kalau Hersu Prabu kan nggak masuk, tetapi ini kan tetap masuk di dalam. Saya kira enggak ya, si Astrid itu kalau teman-teman ada yang nyampaikan seperti itu sesaat saja, karena kok Respati Ardi yo, kok enggak aku ya, hanya itu aja. Gitu. Tetapi jangan lupa pula bahwa sejak awal si Astrid ini dia memposisikan di wakil ya, di wakil. Tapi dengan catatan sama Gus Bre loh. Tapi kan belum sama yang lain. Pertama-tama tetap wali kota. Oh dulu ya, ya awalnya dulu ya. Tapi setelah melihat hasil survei saya kan kemudian ada mendoto itu. Kalau saya sih setelah Gusti Bre mundur itu, kalau saya ya menyarankannya Kaisang. Cuman mungkin Kaisang nggak mau gitu loh. Iya. Apalagi? Nek dari jenengan pripun? Nggih, pripun? Itu kan masih sepupunya Sekar Tanjung. Jadi apa mundurnya Sekar Tanjung itu karena pas setelah sekali naik jadi wali, sekarang juga mundur dari calonkan. Apakah kira-kira suapanya yang ke Bambang Sekar itu akan lari ke suapnya akan mengalami seperti itu? Kalau mundurnya Sekar Tanjung bukan karena Respati Ardi itu sepupunya atau saudaranya, bukan. Tapi dugaan saya karena kesepakatan internal partai pengusung, gitu. Itu kan yang menentukan partai pengusung, Kim Plus itu kan, yang menentukan kan itu. Seperti itu. Nah, saya sebenarnya melihat gini, cuman kan kalau dikemukakan kan nggak baik. Off the record ya Ki ya. Pandangan saya tapi off the record. Respati Ardi beda dengan Gusti Bre. Respati Ardi itu menurut kacamata saya sebenarnya tidak membutuhkan sosok yang memiliki atribut Islam. Sebenarnya kalau misalkan dipasangkan dengan Sekar Tanjung itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena apa? Karena
Respati Ardi itu tidak menurut kacamata saya tidak terlalu signifikan untuk didampingi oleh sosok yang memiliki atribut Muslim. Begitu. Nah, kenapa kok kemudian pilihannya pada Astrid? Karena mungkin kekuatan pengaruh dari Astrid di Kim Plus itu lebih besar dibanding Sekar Tanjung. Faktornya itu bukan karena faktor sepupu. Kalau faktor sepupu itu kok kayaknya nggon politik kok rada cengeng ya. Gitu. Jadi politik itu sebenarnya urusannya itu satu kok, kepentingan. Gitu loh. Take and give-nya itu seperti apa kan? Memberi dan menerimanya itu kan transaksi, bahasanya teman-teman itu tukang pengkritik itu kan transaksionalnya seperti apa? Gitu. Saya melihatnya si Astrid lebih besar kontribusinya baik terkait dengan elektoral maupun terkait dengan strategi-strategi pemenangan ke depan. Gitu. Walaupun kita nggak meragukan si Sekar Tanjung itu putranya Pak Akbar Tanjung, nama besar dalam politik Indonesia. Gitu. Mungkin Pak Akbar Tanjung melalui jejaringnya bisa menyediakan anggaran kampanye berapapun. Tapi pertanyaannya adalah apakah sudah terrealisasi atau tidak? Mungkin Astridnya sudah terrealisasi dengan misalkan lebih banyak. Jadi kalau saya kalkulasi antara biaya pra kampanyenya si Astrid dibanding dengan Sekar Tanjung itu lebih banyak si Astrid. Gede Astrid. Itu mungkin faktor yang investasinya itu sudah lebih besar Astrid. Makanya itu kan Kimnya masih lebih suka itu. Gini juga sih Bu ya. Kalau saya tetap berpedoman pada hasil data survei saya ya. Antara Astrid dengan si Sekar Tanjung itu tinggi Astrid. Tingkat popularitasnya, tingkat elektabilitasnya itu tinggian Astrid. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Astrid, investasi elektoralnya Astrid itu jauh lebih besar dibanding si Sekar Tanjung itu. Sekar Tanjung itu kan baru saja itu pasang gambar besar-besar. Coba itu dilakukan setarnya bareng dengan Astrid, menang dia. Dan dia yang mendampingi si Respati Ardi dibanding Astrid. Karena apa? Kelebihan dari Sekar Tanjung itu dia punya partai, dia punya kekuatan politik di parlemen. Sementara Astrid enggak. Gitu. Hanya kalah setara aja itu. Tapi kalau wali kotanya tetap Gus Tibre, saya yakin Astrid yang walaupun mungkin kekuatan politiknya imbang antara Astrid dan Sekar Tanjung, saya yakin si Kim itu lebih banyak memilih si Astrid. Tapi karena investasinya lebih besar si Astrid, kemudian juga memiliki atribut Islam. Sebelum Gus Tibre turun itu Gus Tibre tidak melanjutkan pencalonannya itu si Astrid ini paling besar peluangnya diusung Kim Plus itu dibanding dengan Sekar Tanjung. Nah, sebenarnya Sekar Tanjung memiliki peluang yang besar untuk menggeser Astrid ketika wakilnya itu Respati. Ngono loh. Seperti itu. Hanya karena memang tadi seumpama bahasa saya itu indikator politikal personalnya itu berangkat bareng, masih bareng-bareng. Nah, saya mengamatinya gini. Astrid sama Sekar Tanjung itu operasinya pada tingkat elit komunitas maupun elit partai ini sama-sama masif, sama-sama kuat gitu. Tetapi operasinya di tingkat grassroots menang Astrid. Itu masalahnya. Gitu. Mungkin pelajaran ke depan itu ya kalau mau nyalonkan kepala daerah atau wakil kepala daerah,
Jangan hanya nggarap di tingkat elit, tapi juga memperkuat basis elektoralnya. Itu yang agak lemah di Sekar Tanjung, sehingga dia pada pertarungan untuk memperebutkan salah satu kursi pasangan calon wali kota, wakil wali kota itu kalah dengan Astrid. Ngono, Mbak. Itu persepsiku ngono kuwi lho, Bu. Kalau sepupu-pupunan ora ana aku. Monggo ampun. Wes.